Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Juni 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart, dimana ini di time frame weekly ya, karena ini hari Jumat, hari penutupan untuk time frame weekly ya, untuk satu candle di weekly ini, yaitu di ini akan terjadi penutupan di hari terakhir ini, hari Jumat. Kalau kita lihat dari pergerakan dari Senin sampai dengan hari Jumat ini ya, yang saat ini lagi bergerak, candle yang terbentuk adalah candle turun ya. Ini pengaruh besar juga kalau secara teknikal. Di sini ada bearish engulfing ya, sempat terjadi kenaikan hampir mendekati area 50% kalau kita lihat dari pergerakan ini ya. Dorongan kuat dari terbentuknya bearish engulfing ini mendorong dari candle weekly saat ini bergerak di harga 1823.50. Apakah hari ini akan meneruskan hingga dia bergerak mendekati terendahnya di weekly kemarin, yaitu di 1805.36? Kemungkinan besar bisa terjadi ya, kemungkinan besar bisa terjadi. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan weekly, di mana setelah dia membentuk high terbarunya di sini ya, high tertingginya Anda bisa lihat di kisaran 1848 ya, kurang lebih 1848 tertingginya, dan saat ini mencari titik terendahnya. Tapi kalau malam ini terjadi penguatan, maka dia akan close mendekati area 1840-an ya. Tapi kalau saya lihat dari kondisi seperti ini ya, karena hasil dari Powell ya berbicara di depan Senat Amerika, dia menggambarkan ya bahwa ketika Powell atau The Fed menaikkan suku bunga dan mengecilkan raca, suku bunga naik di seluruh ekonomi dan kondisi keuangan semakin mengetat ya. Lebih khusus lagi, suku bunga yang lebih tinggi akan menurunkan permintaan untuk barang tahan lama ya, dan mendorong harga aset turun dan mencegah pengeluaran. Inilah yang dikatakan The Fed salah satunya ya, yang akhirnya mendorong dari XAU-USD ya terjun bebas dari posisinya. Sempat terjadi kenaikan sebelum Powell berbicara, dan akhirnya setelah Powell berbicara mengenai rencana dia ya, yang sudah dijalankan itu, yang dilaporkan kepada Senat Amerika, akhirnya terjadi penurunan yang cukup besar, cukup drastis penurunannya hingga mencapai level 1823. Ada pelemahan di XAU-USD. Kemungkinan besar hari ini akan juga berdampak, tapi lebih detail nanti kita lihat secara teknikal ya di time frame yang lebih kecil seperti apa kondisinya. Langsung aja kita lihat di time frame daily. Oke, di time frame daily ini posisinya Anda bisa lihat ya, di time frame daily terjadi bearish engulfing ya, terbentuk di candle terakhir di hari kemarin ya, di hari Kamis. Di sini terjadi bearish engulfing ya, ada candle hijau dimakan oleh candle merah ya, dan close di bawah low hari kemarin ya kalau kita lihat dari pergerakannya ini. Dan saat ini harga berada di area 1823.87. Dorongan kuat pada posisi ini ya kalau kita lihat dan perhatikan ya, besar arahnya akan mendekati level 1815 ya, 1815 sampai dengan 1805 terendahnya di minggu kemarin kalau kita lihat dari pergerakan ini ya. Tapi hati-hati juga ya, saya sih melihatnya, karena dari posisi bullish engulfing ini ya, dengan adanya dia turun mendekati area 1815 ya, di kisaran ini masih berada di area 50% dari posisi ini bearish ini ya, bullish engulfing ya kalau kita perhatikan. Tapi dengan adanya apa yang disampaikan oleh The Fed semalam ya, ini yang mempengaruhi pergerakan dari XAU-USD ini terjadi pelemahan. Ini yang wajib diperhatikan. Jadi ada dampak atau faktor lain, yaitu news yang menggerakkan daripada harga XAU-USD ini dari permintaan yang menurun gitu loh.
Ya, ini bisa kita lihat dari posisi saat ini ya. Oke, sekarang kita lihat di time frame H4. Di time frame H4, nah ini yang hasil dari coret-coretan kita kemarin ya. Kalau kita lihat tertingginya memang sempat menyentuh 1845 ya, berada di 1846. Ini yang kemarin ya. Dan harga berlanjut turun lagi ya, nih. Dari bearish pin bar dia berlanjut turun lagi. Mungkin di sini akan saya hapus beberapa item atau coret-coretan ini ya, supaya kita nggak bingung. Ini saya hapus dulu sebentar sebelum kita masuk ke time frame H1. Ini saya hapus dulu. Oke, kemudian ini saya hapus saja nih. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini order blocknya udah selesai ya. Ini kemarin insya Allah teman-teman udah pada cuan semua nih. Ya udah, alhamdulillah bisa dapat profit ya. Oke, ini saya hapus. Nah, ini udah lumayan bersih ya chart kita. Apa yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita lihat dari kondisi harga saat ini ya. Kalau kita perhatikan memang dari pergerakan ini ya, kecenderungannya memang turun ya. Gagalnya dia break di atas 1845.52 ya. Ini kondisinya kuat turun, apalagi dia sudah close di bawah 61,8%. Kita tetap aku akan membuatkan dua skenario ya buat teman-teman. Skenario untuk ketika harga bergerak naik, skenario ketika harga bergerak turun, batasan area mana aja yang kita harus tahu dan waspadai, intinya di situ ya. Ini akan kita lihat ya. Pertama, ini mendekati di time frame H4 ya, ada low terdekat terakhir adalah ini ya. Ini akan saya jadikan acuan dulu ya, saya buatkan dulu garisnya di sini. Untuk time frame H4 ini adalah penutupan terakhirnya adalah di sini. Sebentar, ini untuk H4 ya di 1822.68. Kemudian saya buatkan di sini juga, ini dari pembukaannya ya, di sini 1830. ini untuk time frame H4. Sekarang langsung aja kita turunkan di time frame H1 ya. Di time frame H1 sebentar nih ya, kalau kita lihat di time frame H1 pembentukannya adalah seperti ini ya. Kalau kita lihat dan perhatikan, nah dari pergerakan kemarin ya, kita bahas dulu dari pembukaan ini memang terjadi penurunan hingga mencapai area order block yang sudah kita gambarkan ya di area sini, dan kemudian terjadi kenaikan. Anda bisa perhatikan ya, dan kenaikan ini dan terakhirnya terjadi penurunan dan ada perubahan satu candle tapi tidak bisa menahan dari laju seller ini ya. Buyer sempat menekan tapi terjadi penurunan lanjutan, dan posisi saat ini berada di level 1823, mencoba untuk mencari titik di mana dia akan bergerak naik ya. Dan apa yang bisa kita lihat di sini, yang pertama saya akan menggambarkan ada area yang ini ya, ini level penting juga buat saya untuk saya gambarkan lagi. Kita akan kasih blok di area ini, kita akan kasih blok sementara di area ini, area yang cukup sangat rawan, atau teman-teman bisa perhatikan di area ini ya nantinya, karena potensi di kisaran harga ini saya kasih level harganya ya. Oke, di sini 1826 ya, atau sampai area sini 1827 sampai 1826. Hati-hati dengan area ini ya. Hati-hati dengan area ini 1827 sampai dengan 26. Saya gambarkan seperti ini. Ya. 26.14 sampai dengan 1827.53. Artinya area ini wajib teman-teman harus perhatikan nih ya, untuk menjadikan titik entry sell ya di area sini ya. Nih, nanti kita perhatikan dulu mendekati sesi Asia ataupun sesi Amerika, sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, nanti kita perhatikan. Karena kalau terjadinya nantinya, kalau ini posisinya dia di sini membentuk
pattern ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang arahnya turun, besar akan terjadi penurunan berlanjut dan mendekati level 1815 di area ini. Jadi kita gambarkan dulu ya, kurang lebihnya coba kita ukur dari pergerakan ini ya, yang saat ini nih. Ini kalau kita ukur mendekati area sini. Nah, bisa juga ya kalau ini terjadi breakout, dia akan bergerak ke wilayah ini nih, 1831 ya, atau level tertingginya 4 jam yang sebelumnya ya, 1830 akan mendekati ke area sini. Jadi ada dua faktor, jadi hati-hati ya dari sisi 1826 sampai dengan 27 itu. Jadi kalau kita gambarkan pergerakannya dari area harga saat ini ya, dari penurunan ini kita lihat kecenderungannya kalau dia berhasil breakout wilayah ini ya, perhatikan 26 sampai dengan 27 berhasil di breakout, maka dia mendekati ke area sini ke level kurang lebih time frame 4 jam ya, tertingginya kemarin akan diuji sekali lagi 1830.374 sampai dengan 1831, kisaran seperti ini ya. Tapi saya melihatnya adalah kecenderungannya dia turun karena dia akan menguji lagi sekali lagi penurunannya. Ya, ini plan-plannya seperti ini dan dia akan terjun hingga ke level kurang lebih 1815. Nah, sampai sini dulu. Saya akan gambarkan, saya akan ukur dulu kemungkinan besar dari pergerakan ini turun hingga mencapai 1815 sampai dengan sesi Asia sampai dengan Eropa. Ini gambarannya seperti ini ya. Atau yang kedua ya, dia bergerak berkisaran ya, jadi seperti ini karena setelah dia penurunan panjang ini akan menguji ke level ini ya, dan bergerak berkisaran seperti ini ya, bergerak berkisaran seperti ini dan akan menguji sekali lagi ke area sini, baru dia akan berada ke wilayah ini. Nah seperti ini. Ini skenario keduanya ya, bisa dilihat ada dua skenario dan satu yang paling terpenting dari yang ketiga skenario ini adalah ketika dia breakout di bawah area terendahnya yang hari ini. Nah, breakout area ini nih sangat berbahaya. Kalau dia sudah breakout wilayah ini, sell di area ini, pasang stop loss di atasnya karena dia akan bergerak seperti ini dan melanjutkan koreksi seperti ini dan melanjutkan penurunannya hingga 1805. Ini gambarannya. Oke, jadi teman-teman udah paham ya untuk batasan areanya sampai berapa, dan di sini akan menguji kuat di kisaran ya saat ini, yaitu 1832 sampai dengan 1827. Ini adalah area terkuat yang hari ini mana dulu yang akan di breakout. Kalau dia breakout di area ini, dia akan menguji terdekatnya adalah 1830 sampai dengan 31. Tapi kalau gagal breakout, dia akan bergerak sideways ya. Dan mana dulu yang di breakout, kalau dia breakout area ini dia akan mendekati sini dan dia akan turun. Kalau dia breakout di bawah 1823 seperti halnya ini ya, nanti kita pastikan kalau impulsif bearish kuat di wilayah ini, pasang stop loss di atasnya, sell, dan kemudian target terdekatnya adalah 1816 sampai dengan 15. Ini dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk materi analisa hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung video ini, channel ini, bagikan ke teman-teman kalian semua ya, semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama, informasi yang secara up to date dari Zona Forex. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.